Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama dari kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tema khotbah kali ini menarik, waspada terhadap persepakatan gelap. Ternyata di dalam Alkitab ada persepakatan gelap, bukan cuma dalam realitas kehidupan kita dewasa ini. Alkitab memberikan kesaksian adanya persepakatan gelap. Nah, seperti apa itu? Mari kita dalami bersama 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah firman yang hidup. Saat ini kami butuh kuasa-Mu menuntun kami mendalami kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan kuasa-Mu kami mengerti dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka dilurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hamba-Mu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara sekalian, waktu saya membaca teks ini, saya melihat bukan main politik yang dimainkan oleh Absalom dalam menggulingkan kekuasaan ayahnya sendiri yang bernama Daud. Absalom melakukan persepakatan gelap. Nah, persepakatan gelap ini adalah sebuah istilah yang menunjuk pada adanya kesepakatan tersembunyi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan ataupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan orang lain atau yang mendiskreditkan orang lain. Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilihan umum saat ini, kecurigaan adanya persepakatan gelap atau konspirasi jahat itu
sering muncul. Orang-orang mencurigai adanya penyebaran berita bohong yang begitu masif dan upaya untuk saling menjatuhkan sama lain. Kalau Anda masuk di YouTube atau di media sosial lainnya, Anda akan membaca, menonton. Ada beberapa dari media sosial itu sesungguhnya mendiskreditkan, menghina, memfitnah orang lain. Nah, hari ini kita belajar dari Absalom. Absalom, dia adalah putra dari Raja Daud dengan istrinya yang bernama Maakha, ya, dari kerajaan Geshur. Dalam kisah ini kita membaca adanya persepakatan gelap. Nah, proses terjadinya persepakatan gelap ini menarik untuk kita ikuti. Yang pertama, Absalom adalah seorang pembunuh, ya. Dia membunuh saudaranya sendiri yang bernama Amnon. Kemudian dia melarikan diri ke kerajaan Geshur. Selama 3 tahun dia berdiam di kerajaan itu. Kemudian Daud merindukan kehadirannya dan atas pertolongan Yoab, Absalom dijemput di kerajaan Geshur, dibawa masuk ke kota Yerusalem. Kemudian Raja Daud mengatakan, Absalom jangan dulu datang ke istana, sehingga selama 2 tahun Absalom tinggal di rumahnya sendiri. Saudara sekalian, Absalom adalah seorang pembunuh, tetapi beroleh belas kasihan dari raja. Dia mengalami kebaikan dari Raja Daud. Dia tidak dihukum, tetapi diperlakukan istimewa di istana Daud. Yang kedua, perhatikan bacaan kita pada ayat yang pertama. Absalom membentuk pengawalan khusus baginya. Dia menyediakan baginya sebuah kereta dan kuda. Kemudian di depannya ada 50 orang berlari di depannya. Jadi di sini kita mulai melihat Absalom ini mulai memposisikan dirinya tidak beda jauh dengan seorang raja yang duduk di dalam kereta dan ditarik oleh kuda. Kemudian ada orang-orang yang berlari di depannya. Yang ketiga, Absalom ini dicatat dalam ayat 6 bacaan kita berhasil mencuri hati orang Israel dengan melakukan pencitraan, ya. Pencitraan itu adalah upaya seseorang untuk menonjolkan citra dirinya agar dikenal oleh publik. Nah, Absalom melakukan itu. Dia menunjukkan kepada orang-orang bahwa citra dirinya baik, sehingga banyak orang yang pada akhirnya terpesona, kagum, dan mengikuti Absalom. Nah, pencitraan diri yang dilakukan oleh Absalom, yang pertama dia menjumpai orang-orang, menyapa orang-orang yang datang ke istana raja. Sebelum mereka memasuki gerbang istana, Absalom sudah berdiri di tepi jalan, kemudian dia membangun komunikasi, dia menyapa orang-orang ini, dan itu punya dampak psikis yang baik dalam relasi dengan manusia. Yang kedua, Absalom ini menyatakan solidaritas kepada orang yang punya perkara. Jadi ketika ada yang datang ke istana sebelum dia masuk ke pintu gerbang, Absalom bertanya kepada mereka apa masalah mereka, apa pergumulan mereka, dan Absalom menyatakan solidaritasnya, keberpihakannya kepada orang-orang yang punya masalah ini. Itu pencitraan yang dilakukan oleh Absalom yang kedua. Yang ketiga, Absalom menjanjikan akan menolong mereka jika dia menjadi seorang hakim, ya. Dia akan menolong mereka. Jadi, yang ketiga, Absalom memberikan janji yang manis. Yang keempat, Absalom mengeluarkan tangan dan mencium orang yang menyembahnya. Ketika orang mau menyembah dia mengeluarkan tangannya, ya, memegang tangan orang yang menyembah dia, kemudian dia mencium orang itu. Ini punya dampak psikis, ikatan emosional orang Israel dengan Absalom pasti terjalin baik. Jadi, di mata orang Israel, Absalom itu orang baik.
suka menyapa, berpihak pada mereka, dan berjanji akan menolong mereka menyelesaikan masalah mereka. Dan kebiasaan ini dilakukan oleh Absalom selama 4 tahun. Bayangkan saudara sekalian, kebaikan yang dipertontonkan, diperlihatkan selama 4 tahun. Itu dilakukan oleh Absalom. Saya pikir Absalom ini dari sisi ilmu politik, dia punya strategi yang luar biasa. Dia tidak ngotot dalam 1-2 tahun untuk merebut takhta, tetapi dia menunggu selama 4 tahun. Jadi memang dia sudah hitung betul. Selama 4 tahun, dia akan membangun relasi baik dengan orang-orang, dan posisinya, tempatnya untuk jumpa dengan orang-orang memang di posisi yang strategis, di depan pintu gerbang istana. Absalom menunjukkan kebaikannya kepada umat Israel. Yang keempat, Absalom demi memuluskan jalannya, dia berdusta kepada Daud, ayahnya yang sekaligus adalah raja. Bahkan dia bawa-bawa nama Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, dalam bacaan kita pada ayat yang ke-7, Absalom mengucapkan kalimat ini, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan." Jadi Absalom mengatakan di sini tujuannya mau pergi ke Hebron adalah membayar nasar. Nasar adalah janji yang disampaikan kepada Tuhan, kalau Tuhan mau mengabulkan permintaanku, maka aku akan melakukan sesuatu kepada Tuhan, dan itu disebutkan. Ketika Tuhan mengabulkan permintaannya itu, maka orang yang bernasar harus memenuhinya. Nah, Absalom mengatakan dia mau pergi ke Hebron itu dalam rangka kegiatan kerohanian, kegiatan spiritualitas, di mana dia mau membayar nasar. Sebab katanya ketika dia berada di Geshur, dia telah bernasar, kalau Tuhan mau memulangkan dia ke Yerusalem, maka dia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itu disampaikan kepada Daud. Jadi tujuan dari Absalom datang ke Hebron adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk membayar nasarnya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Absalom begitu ambisius mau menjadi raja, dan dia berhasil mengelabui Daud. Sebenarnya Absalom mau pergi ke Hebron itu untuk menjadi raja. Tetapi yang dia katakan kepada Daud, dia pergi ke sana untuk membayar nasar. Lain di mulut, lain di hati. Itulah Absalom. Yang kelima, Absalom mempersiapkan segalanya dengan rapi. Dari ayat 10 kita membaca ada utusan rahasia yang disebar ke seluruh suku Israel. Mereka menyebar dan menyampaikan informasi kalau nanti ada sangka kalah bertiup, maka semua orang harus berteriak, Absalom telah menjadi raja di Hebron. Padahal siapa yang mengangkat Absalom menjadi raja di Hebron? Daud masih bertakhta di Yerusalem. Jadi orang-orang di Israel ini telah termakan berita hoax, telah termakan dengan manuver oleh utusan-utusan rahasia dari Absalom. Nah, pada ayat yang ke-11 ada 200 orang yang diundang bersama-sama dengan dia. Dan dalam ayat yang ke-11 ini, penasihat Raja Daud yang bernama Ahitofel itu disuruh datang oleh Absalom. Di sini menjadi jelas Absalom di-backup oleh penasihat istana, yaitu Ahitofel. Jadi selama ini Ahitofel adalah musuh dalam selimut. Demikian halnya dengan Absalom. Selama ini ada persekongkolan, ada persepakatan gelap antara Absalom dan Ahitofel. Ahitofel adalah penasihat raja. Kita tahu seorang penasihat adalah orang yang sangat dipercayai oleh raja.
Jadi, di sini kita melihat pengkhianatan dari Ahitofel. Nah, saudara sekalian, sampai di sini mari kita renungkan tema khotbah, waspadalah terhadap persepakatan gelap. Waspadalah, hati-hati, jangan salah langkah. Ada persepakatan gelap, jangan sampai persepakatan gelap itu menghancurkan dirimu. Nah, persepakatan gelap tidak mudah untuk diketahui. Belajarlah dari bacaan kita saat ini. Siapa yang tidak kenal Absalom? Saudara, belajarlah dari bacaan kita saat ini. Absalom adalah orang yang ditolong oleh Daud. Dia membunuh saudaranya dan lari ke Geshur. 3 tahun kemudian Absalom dijemput dari kerajaan Geshur. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi. Absalom sudah masuk di istana. Diperlakukan dengan baik oleh Daud. Dia adalah orang istana. Nah, apa yang terjadi 4 tahun kemudian? Absalom membangun persepakatan dengan penasihat istana yang bernama Ahitofel. Persepakatan ini luput dari perhatian Daud, dari perhatian Yoab, panglima perang, dan orang-orang yang ada di istana. Mengapa luput dari perhatian? Karena dia anak raja. Dia dekat dengan raja. Dia dipercaya oleh raja. Dan dia menerima kebaikan dari raja. Dipulangkan dari Geshur. Diampuni dosanya, kesalahannya membunuh Amnon, saudaranya. Itu yang diketahui oleh orang-orang. Jadi dalam pikiran kebanyakan orang, tidak mungkin orang yang telah menerima kebaikan. Dia akan berbalik, membenci, bahkan membunuh orang yang telah menyatakan kebaikan kepadanya. Nah, Absalom ini orang yang telah diperlakukan dengan baik selama ini, tetapi kemudian mengkhianati ayahnya sendiri yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi jika di kitab Injil kita mengenal Yudas sebagai pengkhianat, di perjanjian lama kita mengenal Absalom sebagai pengkhianat. Nah, waspadalah terhadap persepakatan gelap. Ini tema yang menarik, saudara sekalian. Terlebih dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita semua diingatkan agar lebih mawas diri dari segala gerakan yang menghancurkan sesama, dari segala gerakan yang menghancurkan bangsa ini, dari segala gerakan yang menghancurkan negara ini. Ya. Dari bacaan ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang pertama, tetaplah mawas diri dalam segala keadaan. Di dunia ini ada saja orang yang licik seperti Absalom. Sekali lagi saya katakan, jangan Anda pandang semua orang itu baik. Di dunia ini ada orang yang licik seperti Absalom. Menerima kebaikan tetapi tidak tahu berterima kasih. Menabur kebaikan tetapi untuk tujuan jahat. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab manusia di zaman akhir ini tidak tahu berterima kasih. Ibarat kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pencitraan, yaitu usaha untuk menonjolkan citra baik kepada publik seperti yang dilakukan oleh Absalom, sesungguhnya hal yang positif jika diarahkan ke tujuan yang baik. Pencitraan Absalom menjadi tidak baik ketika digunakan untuk menjatuhkan ayahnya sendiri dari takhta. Ada orang yang melihat dari sisi politik itu baik. Tujuan tercapai sekalipun dengan cara yang tidak baik. Bagi kita, pengikut Kristus, raihlah keberhasilan tanpa harus memburukkan orang lain. Naiklah tangga tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dewasa ini ada persepakatan gelap atau konspirasi untuk menjatuhkan seseorang dengan menyebar berita hoax atau berita bohong. Konspirasi jahat itu semakin hebat dalam tahapan pemilu saat ini. Dari media sosial kita
melihat banyaknya berita. Berita yang mendiskreditkan orang, menghina orang, memfitnah orang, merendahkan orang. Banyak yang menyebar berita buruk tentang paslon presiden dan wakil presiden saat ini. Dalam realitas dunia yang sedemikian ini, apa kehendak Tuhan bagi kita? Dari kitab 2 Samuel pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kita dapat menarik hikmahnya. Yang pertama, yang namanya manusia pasti tidak sempurna. Yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Yang namanya manusia pasti punya keterbatasan. Yang namanya manusia pasti tidak luput dari salah. Pasti berbuat dosa. Itulah manusia. Sebagai sesama manusia yang tidak sempurna, mari kita saling menyempurnakan. Mari kita saling menguatkan, mengokohkan satu sama lain. Karena kita ini makhluk yang tidak sempurna. Akhirilah perilaku yang menyerang orang lain. Berhentilah dari sikap merendahkan orang lain. Jaga perkataanmu dari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Berhentilah menyebar berita bohong atau aib sesama. Sebarkanlah kebaikan orang lain, bukan keburukannya. Itu hal pertama, hikmah yang dapat kita petik dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang kedua, berjuanglah meraih sukses tanpa harus memburukan atau menjatuhkan orang lain. Ya, jangan seperti Absalom. Ya, dia ingin sukses, dia menjatuhkan ayahnya sendiri. Bersainglah secara sehat tanpa harus merendahkan orang lain. Ikuti saja proses, jalani setiap prosedur dengan baik. Dalam konteks pemilihan umum, ikuti setiap tahapan pemilihan umum dan mari kita jadikan ini sebagai pesta demokrasi yang sehat, santun, dan bergembira. Yang ketiga, kekuasaan yang diraih dengan cara yang tidak benar akibatnya buruk. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Absalom mengkudeta ayahnya Daud. Akhir hidupnya mengenaskan. Dia tergantung di dahan pohon terbantin yang kemudian oleh Yoab tubuhnya ditombak hingga mati. Saudara, raihlah keberhasilan dengan cara yang benar agar hidupmu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jangan contohi Absalom meraih keberhasilan dengan cara yang tidak benar sehingga akhir hidupnya pun mengenaskan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Yesus Kristus dari segala kesalahan, dari segala dosa kita. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan ini, mari kita berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Bertumbuhlah sebagai pribadi yang baik, karena kita semua telah menerima kebaikan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin.